Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau tata surya itu terdiri dari banyak komponen yang menarik dari matahari sebagai pusatnya hingga planet-planet yang mengorbit di sekitarnya. Setiap bagian memiliki cerita unik tentang pembentukan dan evolusinya. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetisi sains nasional atau KSN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Sabrina Ghazali Putri dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di Tata Surya terdapat beberapa subbab, yaitu asal-usul Tata Surya, sejarah Tata Surya, dan susunan Tata Surya. Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang Tata Surya dengan subbab materi, asal-usul Tata Surya, dan sejarah Tata Surya. Sebelum itu, mari kita memulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, meteorit, komet, serta asteroid yang mengelilingi matahari. Sebab yang pertama adalah asal-usul tata surya. Banyak ahli telah mengupayakan hipotesis tentang asal-usul tata surya. Di antaranya, yang pertama ada hipotesis nebula. Hipotesis nebula pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Schwager tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Hipotesis serupa juga dikemukakan oleh Peter Marquez de Laplace secara independen pada tahun 1796. Hipotesis ini yang lebih dikenal dengan hipotesis nebula Kant-Laplace menyebutkan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut itu terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula, dan unsur gas yang sebagian besar hidrogen. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu. Sebuah kabut memanas dan akhirnya menjadi bintang raksasa atau matahari. Bintang raksasa matahari raksasa terus menyusut dan berputar semakin cepat dan cincin-cincin gas dan es terlongkar ke seliring matahari. Akibat gaya gravitasi, gas-gas tersebut memandat seiring dengan penurunan suhu dan membentuk planet dalam dan planet luar. Laplace berpendapat bahwa orbit berbentuk hampir mengingkar dari planet-planet merupakan konsentrasi dari pembentukan mereka. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis planetesimal. Hipotesis planetesimal pertama kali dikemukakan oleh Thomas J. Cameron dan Forrest R. Moulton pada tahun 1900. Hipotesis planetesimal mengungkapkan bahwa tata surya kita terbentuk akibat adanya bintang lain yang lewat cukup dekat dengan matahari pada masa awal pembentukan matahari. Kedekatan tersebut menyebabkan terjadinya tonjolan dan permukaan matahari. Dan bersama proses internal matahari menarik matahari berulang kali dari matahari, efek gravitasi bintang mengakibatkan terbentuknya dua lengan spiral yang memanjang dari matahari. Sementara sebagian besar materi tertarik kembali, sebagian lainnya akan tetap di orbit dingin dan memadat dan menjadi benda-benda berukuran kecil yang mereka sebut planetesimal dan beberapa yang besar sebagai protoplanet. Objek-objek tersebut bertabrakan dari waktu ke waktu dan membentuk planet dan bulan, sementara sisa-sisa materi lainnya menjadi komet dan asteroid. Hipotesis yang selanjutnya adalah hipotesis pasang surut bintang. Hipotesis pasang surut bintang pertama kali dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917. Planet dianggap terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari, keadaan yang hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari matahari dan bintang lainnya tersebut oleh gaya pasang surut mereka bersamanya kemudian terkondensasi menjadi planet. Namun, astronom Howard Jeffreys pada tahun 1929 membantah bahwa tabrakan yang demikian itu hampir tidak mungkin terjadi. Dengan demikian, astronom Henry Norris Russell mengungkapkan keberatannya atas hipotesis tersebut. Selanjutnya ada hipotesis kondensasi. Hipotesis kondensasi mulai dikemukakan oleh astronom Belanda yaitu J.P. Kuiper pada tahun 1950. Hipotesis kondensasi menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram raksasa. Dan yang terakhir ada hipotesis
bintang kembar. Hipotesis bintang kembar awalnya dikemukakan oleh Fred Hoyle pada tahun 1956. Hipotesis mengemukakan bahwa dulunya tata surya kita berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan, yang salah satunya meledak meninggalkan serpihan-serpihan kecil. Serpihan itu tertangkap oleh gravitasi bintangnya, tidak meledak dan mulai mengelilinginya. Sebab yang selanjutnya ada sejarah tata surya. 5 planet terdekat ke matahari selain bumi yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus telah dikenal sejak zaman dahulu karena mereka semua bisa dilihat dengan mata telanjang. Banyak bangsa di dunia ini memiliki nama sendiri untuk masing-masing planet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengamatan pada 5 abad lalu membawa manusia untuk memahami benda-benda langit terbebas dari seluruh mitologi. Galileo Galilei dengan teleskop refraktornya mampu menjadikan mata manusia lebih tajam dan mengamati benda langit yang tidak bisa diamati melalui mata telanjang. Karena teleskop Galileo Galilei bisa mengamati lebih tajam, ia bisa melihat berbagai perubahan bentuk penampakan Venus seperti Venus Sabit, Venus Purnama, sebagai akibat perubahan posisi Venus terhadap matahari. Penalaran Venus mengitari matahari makin memperkuat teori heliosentris bahwa matahari adalah pusat alam semesta, bukan bumi yang sebelumnya digagas oleh Nicholas Copernicus. Susunan heliosentris adalah matahari dikelilingi oleh Merkurius hingga Saturnus. Teleskop Galileo Galilei terus disempurnakan oleh ilmuwan lainnya seperti Christian Huygens yang menemukan Titan, satelit Saturnus yang hampir 2 kali jarak orbit bumi Jupiter. Perkembangan teleskop juga diimbangi pula dengan perkembangan perhitungan gerak benda-benda langit yang hubungan satu dengan lainnya melalui Johannes Kepler dengan hukum Kepler dan puncaknya Sir Isaac Newton dengan hukum gravitasi. Dengan dua teori perhitungan inilah yang memungkinkan pencarian dan perhitungan benda-benda langit selanjutnya. Pada 1781, William Herschel menemukan Uranus. Perhitungan cermat orbit Uranus menyebutkan bahwa planet ini ada yang mengganggu. Neptunus ditemukan pada Agustus 1846. Penemuan Neptunus ternyata tidak cukup menjelaskan gangguan orbit Uranus. Pada Armstrong kemudian menemukan sekitar 1.000 objek kecil lainnya yang letaknya melampaui Uranus. Objek disebut objek trans-Neptunus yang lain yang juga mengelilingi matahari. Di sana mungkin ada sekitar 100.000 objek serupa yang dikenal sebagai objek sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah benda dari objek-objek trans-Neptunus. Belasan benda langit termasuk objek sabuk Kuiper, diantaranya Quora 1.250 km pada Juni 2002, Huya 750 km pada Maret 2000, Senda 1.800 km pada Maret 2004, Orcus, Vensa, Pallas, Huyga, Verona, dan 2003, IL-61 1.500 km pada Mei 2004. Penemuan 2003 IL-61 cukup menghebohkan karena objek sabuk Kuiper ini diketahui juga memiliki satelit pada 2005. Pada Januari 2005, meskipun berukuran lebih kecil dari Pluto. Dan puncaknya adalah penemuan UB 313 2.700 km pada Oktober 2003 yang diberi nama oleh penemunya Xena. Selain lebih besar dari Pluto, objek ini juga memiliki satelit. Setelah membahas materi, kita akan mengerjakan contoh soal. Yang pertama, suhu rotasi bumi berpresesi, artinya A. Arah kutub langit beredar mengelilingi arah kutub ekliptika selama hampir 26.000 tahun. B. Arah kutub langit bergeser ke barat karena gangguan evolusi bumi. C. Arah kutub langit bergeser ke arah timur, gangguan evolusi bumi. D. Arah kutub langit berpindah dari bintang Vega ke bintang kutub selatan selama 26.000 tahun. E. Kutub ekliptika mengelilingi kutub langit selama 18.000 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sudah jelas, jadi jawabannya A, yaitu arah kutub langit beredar mengelilingi arah kutub ekliptika selama hampir 26.000 tahun. Soal nomor 2, berapa banyak planetesimal bahan pembentuk planet yang dibutuhkan untuk membentuk planet seukuran bumi? Anggap planetesimal berbentuk bola dengan diameter 100 km dan kerapatannya 35.000 kg per meter kubik. Nah, M bumi sama dengan 6 kali 10 pangkat 24 kg. A.
2,1 kali 10 pangkat 4, B 3,1 kali 10 pangkat 4, C 4,2 kali 10 pangkat 4, D 3,9 kali 10 pangkat 4, E 1,3 kali 10 pangkat 4. Pembahasannya, M sama dengan NM sama dengan NPV menjadi V sama dengan M per PV sama dengan 6 kali 1 P pangkat 24 per 35.000 kali 4 per 3 kali Pi kali 100.000 pangkat 3, hasilnya adalah 3,8 kali 10 pangkat 4. Jadi jawabannya itu D, 3,9 kali 10 pangkat 4. Nomor 3, bayangkan sebuah planetesimal berukuran 100 km bergerak mengorbit matahari pada jarak 1 AU. Hitung kecepatan orbitnya. Opsi A, 28 km per sekon, B 26 km per sekon, C 30 km per sekon, D 32 km per sekon, E 25 km per sekon. Pembahasannya, V sama dengan buka kurung GM Sun per R tutup kurung pangkat 3 sama dengan 2,9 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Jadi jawabannya C, yaitu 30 km per sekon. Nomor 4. Berapa besar fluks dari matahari yang diterima Venus setiap detiknya jika dibandingkan dengan bumi? Jarak Venus dari matahari adalah 0,72 AU. Opsi A 0,93, B 1,93, C 2,93, D 3,93, E 4,93. Pembahasannya, EV per EB sama dengan buka kurung tutup kurung DB per DF tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung 1 per 0,72 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1,93. Jadi jawabannya B, yaitu 1,93. Nomor 5, berapa diameter sudut Venus pada jarak terdekatnya dengan bumi? Diameter Venus adalah 12 dikali 10 pangkat 6 M, dan E sama dengan 0,0067 dan A adalah 0,72 AU. Jadi jawabannya A 73,1, B 63,1, C 53,1, D 43,1, E 23,1. Pembahasannya, RP sama dengan A dikali 1 minus E sama dengan 0,715 AU, theta sama dengan D per RP sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 4 radian sama dengan 23,1. Jadi jawabannya E, yaitu 23,1. Nomor 6, matahari dan bulan memiliki bentang sudut yang sama dari bumi sekitar 30. Diketahui diameter bulan sebesar 3.500 km dan diameter matahari sekitar 1.400.000 km. Berapa jarak bumi matahari dibandingkan jarak bulan bumi? A 300, B 400, C 500, D 600, dan E 700. Pembahasannya, theta bulan per theta sun sama dengan D bulan per D bulan dikali D sun per D sun menjadi D sun per D bulan sama dengan D sun per D bulan dikali theta bulan per theta sun sama dengan 1.400.000 per 3.500 sama dengan 400. Jadi jawabannya B, yaitu 400. Nomor 7, salah satu satelit Jupiter Eropa terletak 5 kali lebih jauh daripada jarak bumi matahari. Berapakah perbandingan fluks di Eropa dibandingkan dengan di bumi? A 0,2, B 0,02, C 0,4, D 0,04, E 1. Pembahasannya, EE per EB sama dengan buka kurung DB per DE tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung 1 per 5 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0,04. Jadi jawabannya yaitu D 0,04. Nomor 8, bulan memerlukan waktu sekitar 2 menit untuk terbit jika dilihat dari bumi. Berapa lama yang diperlukan bumi untuk terbit jika diamati dari bulan? R bumi sama dengan 6378 km, D bumi sama dengan 384.400 km. A 5,3 menit, B 6,2 menit, C 7,6 menit, D 8,2 menit, E 10 menit. Pembahasannya, theta sama dengan D bumi per
di bumi menjadi theta sama dengan 1,9 derajat karena 15 derajat sama dengan 1 jam, maka 1,9 derajat sama dengan 7,6 menit. Jadi jawabannya yaitu C, 7,6 menit. Nomor 9, bentang sudut kawah Kopernikus di bulan adalah 40. Jarak bulan dari bumi adalah 384.000 km. Berapa diameter linier kawah tersebut? A. 158 km, B. 142 km, C. 86 km, D. 75 km, E. 54 km. Pembahasannya, D sama dengan theta D sama dengan 40 per 206.265 dikali 300.084 menjadi 74,54 km. Jadi jawabannya D yaitu 75 km. Nomor 10. Pada salah satu potongan adegan film ET diperlihatkan bahwa bulan berada di langit. Pada adegan pertama, waktunya adalah sesaat setelah matahari terbenam dan bulan terlihat sebagai bulan sabit di dekat horizon. Pada adegan kedua, diperlihatkan keadaan yang sama tapi waktunya berbeda, yaitu beberapa jam setelah adegan pertama, yakni hampir tengah malam. Keadaan bulan tersebut diperlihatkan pada gambar. Apa yang salah dari potongan film tersebut? A. Sabitnya terbalik. B. Harusnya fase bulan kuarter pertama. C. Harusnya fase bulan cembung gibbous. D. Harusnya fase bulan baru. E. Harusnya fase bulan purnama. Pembahasannya, ketika bulan terbit sesaat setelah matahari terbenam, maka fase bulan saat itu adalah fase purnama. Jadi jawaban E, yaitu harusnya fase bulan purnama. Wah, berdasarkan materi tentang tata surya tadi yang sudah kita bahas, kita jadi tahu ya apa itu asal-usul tata surya dan sejarah tata surya. Mereka dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari seperti pengembangan teknologi panel surya, navigasi yang lebih akurat, serta desain bangunan yang efisien. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Maka dari itu, jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca buku ya. Jika teman-teman ingin mengetahui yang lebih luas lagi tentang tata surya, saya sarankan teman-teman untuk melihat video lanjutannya ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.